Selamat pagi. Saya Veronica Damirunitasari, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru, Prodi Bimbingan Konseling, akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal hari ini. Dengan ini surat formulir ujian saya. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dulu dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Mungkin Rengga bisa bantu Bu Vero untuk pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengawali pertemuan pada hari ini, rasanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai ya. Bu Vero presensi dulu. Ada yang pertama itu Aulia. Oke, seperti Ambar. Oke, Gian Muhammad belum datang. Oke, nggak apa-apa. Anak-anak, mengingatkan kembali setiap pembelajaran atau layanan klasikal, kita punya kontrak perilaku yang kita sepakati bersama, yaitu dalam pembelajaran online atau daring, kita harus mematikan mikrofon atau mute pada saat kita tidak sedang berbicara. Kemudian menyalakan kamera atau on cam dengan berseragam, berpakaian seragam rapi. Kemudian yang terakhir adalah untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal. Kita yel-yel dulu. Yel-yel kita SMK, masih ingat SMK? Bisa. SMK? Hebat. SM kita? Berkualitas. Applause dulu buat kita sendiri. Lagi kita buat permainan. Permainannya gampang nih. Bu Vero kasih nama permainannya siapa temanmu. Cara mainnya gimana? Ini contoh nih ya. Bu Vero akan menunjuk satu orang. Misalnya Bekti Ambar. Nah, nanti untuk di awal Bekti Ambar menyebut nama Hawa Cantika, kemudian menyebutkan apa aja yang berkaitan dengan Hawa Cantika. Boleh warna kesukaan, boleh rumah, boleh siapa nama orang tua, boleh hobi, apapun. Nanti yang ditunjuk misalnya Hawa menjawab benar atau salah dari tebakan Bekti Ambar. Nah, setelah itu Hawa Cantika boleh memilih satu teman, mungkin Dea Luspita, kemudian melakukan hal yang sama seperti Bekti Ambar. Sampai sini bisa dimengerti? Ada pertanyaan nggak? Oke, siap ya? Kalau siap jempolnya dulu dong. 2 jempolnya, oke? Oke, siap. Bu Vero tunjuk yang pertama adalah Devina. Devina mau tunjuk siapa? Hawa. Hawa. Oke, silakan. Apa yang kamu tahu soal Hawa? Sekretaris 1. Benar, Bu. Oke, Hawa langsung tunjuk siapa? Dia, Bu. Oke, langsung. Dia hobinya suka bermain voli. Benar, Bu. Oke, dia langsung sebut temennya siapa? Permainannya cukup ya. Jadi di sini Bu Vero cukup tahu, beberapa dari kalian memang sudah saling kenal, sudah tahu apa yang spesifik dari teman-teman kalian. Nah, Bu Vero mau menyampaikan bahwa tujuan klasikal kita adalah untuk mengetahui bagaimana sih cara kita hidup di era new normal. Tema kita hari ini adalah berbaur kembali di era new normal. Tentunya dalam lingkup
sekolah. Permainan kita tadi ada kaitannya dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Karena kita akan kembali berbaur, karena kita akan kembali luring meskipun masih 50%, maka kita akan bahas kayak gimana berbaur di era new normal itu. Oke, selanjutnya apakah sudah siap untuk masuk ke topik pembahasan kita? Siapkah? Kalau siap jempolnya 2 dong, tunjukin. Siap sangat. Siap sangat, terima kasih. Perhatikan, Bu Vero mau share screen. Apakah sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah suaranya muncul? Muncul. Silakan diperhatikan dulu ya. Baik, Bu. Madep. Sepane kan rata-rata mlebu ta iki. Lah terus piye iki? Terus lapor kurang. Kopi. Ali. Ali. Sik. Terus ya balik kono. Lah kok penyakit kowe. Lah lewat begini. Gimana Bu? Ini kita disuruh ke kelurahan dulu untuk lapor. Sudah kita lapor dulu ya. Gimana? Ceritanya bagus nggak? Bu, aku sangat Bu. Bagus. Oke, dari cuplikan video pendek, film pendek tadi, apa yang bisa kalian sampaikan? Apa yang bisa kalian simpulkan? Kamu mau jawab? Saya Bu. Oke, Marta Prawira, silakan. Mungkin dari video tadi kita bisa menyimpulkan kalau menghadapi sesuatu itu jangan dengan pikiran yang dingin. Maksudnya jangan terlalu takut dengan penyakit COVID-19 karena di masa sekarang juga penanganan sudah mulai maksimal dan sudah hampir semua masyarakat di Indonesia itu sudah divaksin. Jadi tidak perlu khawatir lagi tentang penularan COVID-19 itu dan juga tetap menaati protokol kesehatan. Bagus, ya, bagus. Terima kasih Marta atas pendapatnya. Yang lain ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Devina mungkin sudah memperhatikan videonya kan? Sudah melihat videonya kan? Yuk, apa pendapatnya? Oke. Kak, menurut saya yang bisa diambil dari video tersebut, bagaimana cara kita menjaga diri dari pandemi atau pagebluk, tapi tetap menjaga integritas atau antar sesama. Oke, jadi dari 2 pendapat bahwa sebenarnya adapun pandemi sekarang atau pagebluk ya tadi istilahnya dalam video pendek tadi, kita tuh nggak perlu takut karena kita juga akan mampu untuk beradaptasi gitu. Kemudian kalau kata Devina, meskipun kita harus jaga jarak, tapi kita tetap harus berbaur. Itu harus, ini ada kaitannya memang dengan topik yang akan kita bahas. Sekarang kita masuk ke pengertiannya. Bu Vero izin share screen sekali lagi. Topik yang kita angkat hari ini adalah tentang berbaur di sekolah dalam era new normal. Kita awali dengan pengertian. Apa sih itu new normal? New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Selanjutnya, Bu Vero ada fun fact di sini. Ternyata lama pembentukan kebiasaan baru itu adalah 21 hari. Sedangkan ada penelitian lain dari Universitas Belanda. Mohon maaf, di mute dulu ya nak mikrofonnya biar tidak bising. Oke, thank you. Bu Vero lanjutkan. Salah satu penelitian di London itu menyebutkan bahwa 66 hari rata-rata manusia itu mampu merubah pembiasaan
menjadi kebiasaan. Kemudian jika dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini, di mana kita sudah lebih dari 100 hari melakukan pembiasaan-pembiasaan baru, melakukan adaptasi baru. Jadi tidak akan ada alasan bagi masyarakat untuk tidak bisa bertahan. Kita lanjut. Di dalam pembiasaan baru atau new normal, biar bertahan lama, biar semua merata, kita masyarakat dunia itu mengadaptasi sistem agil. A adalah adaptasi. Adaptasi yang perlu dilakukan agar masyarakat dapat bertahan, harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Kemudian yang G atau goal attainment, tujuan di mana suatu sistem atau metode harus dapat menetapkan tujuannya dan masyarakat berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan cara merealisasikannya. Dan kita lanjut yang I. I adalah integrasi, di mana sistem masyarakat wajib mengatur hubungan di antara komponen-komponen tersebut sehingga dapat berfungsi dengan maksimal. Kita lanjut ke yang L, latensi, atau memelihara pola-pola yang sudah terbentuk. Tiap masyarakat dituntut bisa mempertahankan, memperbaiki, dan memperbaharui baik motivasi individu maupun pola budaya yang terbentuk dan mempertahankan motivasi tersebut. Jadi sistem agil ini perlu peran serta dari kita semua sebagai masyarakat di dunia untuk mewujudkan bagaimana kita terhindar dari virus, dari penyakit. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sementara belum, Bu. Tentang protokol kesehatan atau 5M. Ada yang bisa menyebutkan 5M apa saja? Memakai masker, memakai hand sanitizer, menjaga jarak, mencuci tangan, membawa alat makan sendiri, menghindari Sudah, Bu. Sudah ya, banyak ya. Jadi yang Bu Vero tayangkan di sini adalah contoh protokol kesehatan di New Normal Life dari Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Secara umum, pemerintah mensosialisasikan 5M. Kita lihat apa saja tuh 5M. Nih, yang pertama mencuci tangan. Kalian sekarang harus rajin mencuci tangan. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang mungkin kita belum terlalu aware sama kuman-kuman yang ada di tangan. Kali ini kamu harus beradaptasi dengan new normal, kebiasaan baru untuk sering mencuci tangan. Misalnya sehabis memegang sesuatu yang sifatnya umum, misalnya gagang pintu di tempat umum, atau habis bersin, habis batuk, habis memegang apapun. Sering-sering mencuci tangan. Tentunya dengan sabun dan air mengalir. Nah, kalau tidak ada tempat cuci tangan, biasakan membawa hand sanitizer. Sudah jadi kebiasaan belum nih membawa hand sanitizer kemana-mana? Sabun. Sabun. Oke, lanjut. Yang kedua, menggunakan masker. Tetap menggunakan masker dimanapun kalian berada. Bu Vero tahu, pasti penggunaan masker akan terasa pengap, tidak nyaman, gerah. Tapi penggunaan masker adalah salah satu sarana untuk meminimalisir, menghindarkan kita dari virus. Yang ketiga tentunya menjaga jarak. Oleh sebab itu, kalian PTM-nya, pertemuan tatap mukanya, masih dibatasi 50%. Jadi kalian nggak punya teman sebangku, biar bisa menjaga jarak dengan teman satu sama lain. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Hati-hati, kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita tuh aman apa enggak. Jadi lebih baik untuk menjauhi kerumunan. Tentu saja menjaga jarak, menjauhi kerumunan,
Ini salah satu cara kita untuk terhindar dari droplets. Yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Sebisa mungkin kalian kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, tidak perlu keluar rumah. Kecuali memang sekolah. Kalau sekolah habis PPM tetap menjalankan prokes, selesai langsung pulang ke rumah. Sampai sini ada pertanyaan? Sementara belum. Aman ya? Aman. Oke, kita lanjut. Tips berbaur kembali di era new normal sesuai dengan Agil. Agil yang tadi ya. A-nya apa? Ada yang masih ingat? Adaptation. Adaptasi atau adaptation. Boleh. Yang G, Goals. goal atau tujuan. Yang I, Integrasi. integrasi. Bagus. Yang L, Latensi. latensi. Bagaimana tips berbaur kembali di era new normal? Kira-kira ada yang bisa menyebutkan satu contoh nggak? Mungkin kalau sebelumnya jabat tangan itu saling gini Bu. Ya, Nah untuk sekarang biasanya diganti seperti kayak mengepakkan tangan atau gini Bu. oke. Ya, itu salah satu contoh, salah satu tips. Kita ulas lagi ya. Ada apa sih sebenarnya tips berbaur di era new normal itu? Oke. Yang pertama, berdamai dengan kondisi saat ini. Hal ini termasuk mengurangi ketakutan, seperti yang disampaikan sama Marta Prawira tadi. Kita tuh nggak perlu Bu terlalu khawatir, kan sudah banyak yang vaksin. Kan pemerintah juga sudah mengupayakan bagaimana timbul gelombang-gelombang yang akan datang. Betul. Dari dalam diri kita harus yakin. Kita mengurangi ketakutan agar dapat bangkit dan siap beradaptasi dengan hal-hal baru. Sederhananya, sesuatu yang dinilai negatif atau mengganggu dapat menjadi netral bahkan menjadi positif jika diterima keberadaannya dan bukan dengan menolaknya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, lanjut yang kedua ya. Yang kedua, harus mengikuti aturan yang sudah diterapkan pemerintah. Kita menyebut dari tadi soal prokes 5M, pakai masker ini itu. Kita tidak hanya sekedar menggaungkan, tapi harus mengikuti. Masyarakat itu harus menyadari bahwa ancaman virus ini tetap ada. Jadi kita harus mengikuti apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk membuat diri kita selamat dan tentunya orang lain. Jadi kalau kita selamat, kita sehat, orang-orang di sekitar kita tidak tertular, tentunya juga akan selamat. Jika pikiran kayak gitu ditanamkan untuk semuanya, kita akan bangkit, kita akan mampu keluar dari pandemi ini. Dibutuhkan kesadaran dari masyarakat setiap lapisan. Yang ketiga, menjalin komunikasi dengan banyak kolega. Penting untuk tetap terhubung dengan orang-orang terdekat, namun tidak secara langsung, melainkan daring. Komunikasi dirasa penting untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan. Jika dikaitkan dengan berbaur ini tadi, kita berbaur. Tapi di sisi lain, kita juga ada keterbatasan. Kita nggak boleh berkerumun. Kita harus jaga jarak minimal 1 meter. Jadi di sisi lain, karena kita menjaga jarak, kita berbaurnya juga tetap menggunakan komunikasi secara daring. Teknologi sudah maju banget. Seperti saat ini, pembelajaran kita terhalang. Di sekolah sedang ada kegiatan. Jadi kita melalui aplikasi-aplikasi meeting online. Oke, lanjut ya. Yang keempat, senantiasa menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh. Karena kenormalan yang baru juga berarti hidup berdampingan dengan COVID-19. Terima kasih. Sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Insya Allah paham Bu.
Oke, di antara kita kalian bersepuluh sama Bu Vero juga nih. Mari kita berdiskusi satu topik lagi untuk kita bicarakan bersama sebagai bahan diskusi. Bagaimana kembali berbaur atau bersosialisasi di sekolah dalam era new normal versi kalian. Kalian kan sudah luring nih beberapa bulan, 2 bulan ya? Hampir 2 bulan. Hampir 3 bulan malah. Oke, versi kalian bagaimana berbaur di era new normal? Dea? Ya. Oke, silakan Dea. Pas waktu awal-awal masuk sekolah itu pertamanya belum kenal sama teman-teman. Terus pas waktu pertama kali itu berbaurnya itu kayak perkenalan, terus habis itu kayak nanya-nanya tugas yang kemarin-kemarin di EJJ atau di Google Classroom gitu. Oke. Yang lain, ada pendapat lain? Saya Bu, Oke, Zakira coba. kalau dari pengalaman saya ya sama kayak dia, dari awal-awal itu masih belum terlalu tahu sama teman-teman, terus habis itu kan kenalan Bu. Habis itu kan tahu selain itu dari guru-guru juga biasanya mengadakan kelompokan, itu yang membuat kami semua satu kelas itu agak mulai bersosialisasi, agak mulai kenal-kenal. Cuman kalau minusnya kan dibuat ganjil genap Bu. Jadi yang ganjil itu kadang kurang kenal dengan yang genap juga belum kenal dengan ganjil. Jadi kayak kalau ketemu langsung gitu kayak canggung gitu. Jadi kayak beda kelas ya jatuhnya. Iya Kayak Bu. kelas sebelah, Kayak- padahal kelasnya sama. Kayak nggak tahu loh ini masa satu kelas gitu. Iya. Oke. Oke, Hawa. Sebenarnya juga sama kayak dia sama Zakira, cuman itu bisa berdampak kayak di pembelajarannya Bu. Dulu kan sebelum daring kan udah bisa kayak pembelajarannya itu kayak bisa masuk gitu loh Bu. Tapi kalau sekarang itu susah dan ternyata itu sangat berdampak banget. Terus ujung-ujungnya itu ulangan itu jadi kayak masih bingung pelajarannya itu apa gitu. Oke, ya. Atau ada yang mau menyampaikan pendapat lagi? Saya Bu. Oke, Rengga, gimana nak? Jadi kalau menurut saya itu seperti teman-teman kalau pas ada dikasih tugas di PJJ itu kayak kurang efisien gitu Bu. Jadi pembelajaran itu agak sulit. Pas diterangkan offline itu kayak susah banget. Oke, kalau di PJJ rasanya kurang efektif, kurang efisien. Oke, next. Anak-anak, kalian kan sudah punya apa namanya, LKPD ya? Sudah punya LKPD, Iya. tolong dikeluarkan LKPD-nya. Di situ ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Silahkan Bu Vero kasih waktu untuk mengerjakan. 3 menit cukup? Oke, sudah ya? Sudah. Oke, nanti LKPD-nya silakan dikumpulkan di ruang BK waktu luring, ya. Jadi jangan lupa mengisi nama, kelas, dan nomor. Kemudian nanti waktu kalian luring bisa dibawa untuk dikumpulkan. Ya Bu. Oke. Dari pembahasan kita yang kurang lebih selama 1 jam, siapa nih di sini yang bisa membuat kesimpulan? Mungkin dari saya kalau berbaur di era normal itu tergantung pada diri kita sendiri, dari keinginan kita sendiri untuk ingin berbaur dengan satu sama lain. Kalau dari diri kita sendiri tidak menanamkan itu, mungkin akan sulit untuk berbaur di era normal ini. Ya, kalau tidak
ada kesadaran dalam diri kita sendiri, tidak ada kemauan untuk berbaur di era new normal, akan sulit. Itu kalau pendapatnya Marta. Ada yang lain? Kasih kesimpulan. Nada nih, Nada dari tadi diem. Coba Nada, kesimpulanmu apa? Apa yang kamu tarik dari pembicaraan kita hari ini? Mungkin kalau dari saya pribadi, kesimpulannya yaitu berawal dari niat pada diri kita sendiri, niat yang tertanam pada diri kita sendiri. Intinya walaupun dengan masa pandemi ini kita harus tetap mampu untuk berdampingan dengan virus ini, dan kita dapat tetap berbaur dengan sesama walaupun masanya masih seperti ini. Oke, jadi kita harus bisa berdampingan. Kalau Bu Vero boleh tambahkan ya, jadi kita hidup di era new normal, di mana semua adaptasi, pembiasaan itu pada baru, gara-gara ada virus. Tapi ada yang tetap harus kita lakukan, yaitu berbaur satu sama lain. Cuma harus disesuaikan dengan era new normal ini tadi. Jadi kita harus jaga progres. New normal itu bisa menjadi laten atau bisa menjadi bertahan lama jika diadaptasikan dengan agil itu tadi. Setiap orang kita harus beradaptasi. Next, jangan takut berbaur di era new normal. Kita tetap harus menjaga prokes sesuai anjuran pemerintah. Dan kita harus tetap menjaga kesehatan kita, menjaga imun kita, biar kita terhindar dari virus. Gitu. Si kata-kata. Dimana dunia itu dinamis ya, Cah. Dunia itu selalu berubah. Jadi kita tuh harus bisa untuk beradaptasi dengan kondisi apapun. Kalau kita nggak mampu beradaptasi, kita punah. Sebaliknya, kalau kita mampu beradaptasi, kita akan bertahan dalam medan apapun. Next kalian, saya minta untuk mengisi evaluasi hasil dan evaluasi proses. Sebentar, Bu Vero kopikan linknya di room chat. Kemudian nanti kalian bisa isi, ya. Wait. Itu untuk form evaluasi proses. Kemudian yang kedua ini adalah untuk evaluasi hasil. Nah, isinya kayak gimana? Ini Bu Vero share screen lagi. Jadi di sini ada petunjuknya. Kalian silakan baca. Ada beberapa poin. Kalian jangan lupa tulis nama, kelas, tema hari ini adalah berbaur di era new normal. Kemudian ada beberapa pernyataan, kamu silakan kasih nilai antara angka 1 sampai dengan 4. Gitu aja. Sama halnya dengan evaluasi hasil. Di sini ada petunjuknya, jangan lupa kasih nama juga, kelas, nomor absen, tema hari ini, kemudian setiap pernyataan silahkan diisi angka 1 sampai 5 menurut pendapat kalian. Oke, jika ada kesulitan, kalian bisa langsung menghubungi Bu Vero, atau nanti kalau kita sudah diizinkan untuk PTM lagi, kalau acara di sekolah sudah kelar, kalian bisa menemui Bu Vero di ruang TK. Oke, akhir kata, mari kita tutup dengan doa kegiatan hari ini. Siapa tadi Rengga yang sudah pimpin doa, saya minta Marta untuk doa penutup. Silakan Marta Prawira. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke.